Halo, Sam. P2P lending atau layanan pinjam meminjam daring atau bahasa umumnya pinjol yang sekarang di rebranding jadi Pindar. Ribet banget ya. Sempet jadi primadona di era masa kejayaan tech startup di Indonesia. Kalau lu ngikutin beritanya, makin kesini makin banyak tuh P2P lending yang berjatuhan. Padahal di awal kemunculannya layanan ini datang dengan angin segar bagi market mereka. Jadi sebenarnya what's going on? Apa penyebabnya dan what's next setelah era P2P lending ini? Yuk bahas bareng. Dulu pas pertama booming, P2P lending tuh jadi solusi buat banyak orang. Ya, bayangin aja lu bisa pinjam duit tanpa ribet kayak di bank. Cukup lewat aplikasi. Bahkan buat investor kecil-kecilan, bisa jadi peluang juga buat dapetin passive income dari bunga pinjaman. Betul deh, udah banyak banget yang tumbang. Beberapa platform akhirnya nyerah dan balikin izinnya ke OJK. Sementara yang lainnya dicabut izinnya karena nggak memenuhi regulasi. Kita bisa berkaca ke belakang buat ngelihat banyaknya masalah-masalah yang terjadi di industri pinjam-meminjam yang satu ini. Kasus Coinworks melalui anak usahanya Coin P2P misalnya. Total kerugian pada kasus ini mencapai 365 miliar rupiah akibat koin P2P gagal membayar lendernya. Penyebabnya? Ya karena adanya indikasi penggelapan atas uang pinjaman oleh nasabah. Lalu kasus Investri yang saat ini pelakunya masih lari. Literally lari, soalnya terakhir kali dia ketahuan ada di sekitaran GBK lewat aplikasi Strava. Di kasus ini juga hampir sama ya, terjadi kasus pelanggaran ekuitas yang merugikan para lenders. Bahkan OJK mencatat setidaknya ada 561 pengaduan konsumen mengenai Investri per 31 Desember 2024. Angka tersebut masih sama dengan data aduan per Oktober 2024. Terus ada lagi tuh kasus Tanifan yang akhirnya izin usahanya dicabut dan bangkrut. Alasannya ya sama aja. Tipu menipu, gagal bayar, bla bla bla. Terus kenapa coba banyak yang kolaps? Kan tadi udah ketebak ya. Yang pertama, tentu aja karena orang-orangnya pada nggak amanah. Dari 3 contoh yang lo denger tadi aja, benang merahnya kan cuma satu, penggelapan. Mau kayak gimana pun peraturannya mah, kalau mentalnya mental maling ya sama aja. Kedua, karena regulasinya udah makin ketat. Di satu sisi sebenarnya pengetatan regulasi ini tentu aja ya untuk membuat para pelaku industri merasa lebih nyaman. Sejak fintech khususnya P2P makin menjamur, OJK emang kelihatannya lebih serius. Contoh paling nyata tuh sekarang fintech P2P harus punya ekuitas minimum 7,5 miliar rupiah di tahap pertama. Sedangkan di tahap kedua, ekuitas minimum harus mencapai 12,5 miliar rupiah yang berlaku per 4 Juli 2025 nanti. Ekuitas minimum ini tercantum dalam Peraturan OJK atau POJK nomor 40 tahun 2024 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau disingkat LPBBTI. Kalau ekuitas minimum ini nggak bisa terpenuhi, ya udah game over. Jadi please restart your business guys. By the way, dari 97 fintech yang ada, 10 diantaranya belum bisa memenuhi syarat ini. Bahkan beberapa lebih cepat tutup daripada Clubhouse yang dulunya pernah rame pas pandemi itu. Alasan ketiga, itu karena kinerja yang buruk dan kredit yang macet. Salah satu masalah terbesar P2P lending adalah NPL atau non-performing loan alias kredit macet. Banyak tuh borrower gagal bayar. Jadinya investor ketar-ketir deh. Akhirnya cash flow jebol. Investor left the group. Contohnya investor itu ya. Salah satu fintech besar izinnya dicabut karena masalah ini. Menurut PLT Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, pencabutan izin usaha Investri terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK nomor 10 POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI serta kinerja yang memburuk
yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan cuma startup kecil aja yang kena ya, yang gede pun bisa crash landing. Alasan lain ya karena market yang udah oversaturated. Dulu pas masih baru P2P lending tuh hot banget. Tapi sekarang ya udah kayak wifi di mall. Sinyalnya ada tapi koneksinya kagak bisa jalan. Saingannya makin ketat, plus banyak yang milih opsi lain buat cari pinjaman atau investasi. Kalau kita lihat nih 5 tahun ke depan, P2P lending sebenarnya mungkin nggak bakal totally hilang. Tapi mungkin aja bakal berubah drastis. Nih, yang bakal kejadian adalah yang pertama harus fokus ke pinjaman produktif. Karena OJK udah pernah bilang ya, bahwa per 2028, 70% P2P lending itu harus fokus ke sektor produktif, bukan konsumtif. Jadi bukan buat pinjaman buat beli gadget baru, tapi lebih ke bisnis kecil dan UMKM. Per Desember 2024, total pendanaan yang tersalurkan ke sektor produktif itu baru mencapai 8,45 triliun rupiah atau masih 30,19% dari total pendanaan. Angka ini masih jauh banget dari target OJK yang pengen mencapai 70% pada 2028. Nah, jadi Maraneh yang suka pinjam duit buat beli iPhone baru mungkin harus upgrade strategi ya, takutnya ntar lau nangis gak bisa flexing lagi. Nah, platform yang gak bisa adaptasi pasti bakal tumbang. Yang survive kemungkinan besar bakal berkolaborasi sama perbankan atau bahkan pivot ke model bisnis lain kayak digital banking atau wealth management. Atau kalau udah mentok deh, bisa ganti jadi warung kopi fintech. Setidaknya bisa jualan kopi sambil bahas-bahas blockchain. Nah, terus kira-kira nih, kalian yang udah ngerasain betul manfaat P2P lending, menurut kalian kira-kira model bisnis yang kayak gimana sih yang bisa menggantikan P2P lending? Kayak yang udah gue jelasin sebelumnya ya, P2P lending mungkin udah mulai meredup, tapi bukan berarti industri fintech tuh mati total. Justru bakal ada model bisnis baru yang muncul, kayak pertama tuh digital banking and neobank. Di luar negeri banyak fintech P2P yang berubah jadi digital bank. Contohnya di Cina tuh, dimana fintech kayak Ant Group yang dulu namanya Ant Financial, yaitu perusahaan yang terafiliasi sama Alibaba Group, itu mereka ngerubah model bisnisnya dari lending ke banking service. Jadi intinya kalau P2P lending tuh kayak Windows XP, nah digital banking nih kayak Windows 11. Lebih baru, lebih kompatibel, tapi tetap bisa crash kalau sistemnya nggak kuat. Tuh. Atau yang kedua deh, crowdfunding and equity crowdfunding. Instead of lending, sekarang banyak orang yang mulai beralih ke crowdfunding. Contohnya kayak kitabisa.com. Atau bahkan equity crowdfunding. Contohnya kayak Investri, Bizer, LendX, Fisiko, dan masih banyak lagi ya. Dimana investor bisa punya saham di bisnis yang mereka danai. Bisa dibilang kayak Patreon, tapi buat bisnis gitu. Nah, yang terakhir, AI-based lending and alternative credit scoring. Nah, masa depan lending mungkin bukan lagi P2P ya, tapi lebih ke berbasis AI dan data alternatif credit scoring. Nah, ini udah mulai dipakai nih di beberapa negara, di mana AI bisa menilai kelayakan kredit seseorang tanpa harus melihat historis perbankannya. Di Indonesia kita punya namanya escore.ai, AI Score dan Avatek dan masih banyak lagi sih. Tapi ya kalau AI-nya error, jangan-jangan yang dikasih pinjaman malah robot juga lagi. Jadi guys, P2P lending di Indonesia ini lagi di titik kritis ya kan. Tapi bukan berarti fintech tuh matot. Justru mereka lagi di fase evolusi. Buat kalian yang masih interest banget sama dunia fintech, ada banyak kok peluang baru yang bisa dieksplor. Maybe digital banking, AI driven lending, atau crowdfunding. Yang tadi udah gue jelasin, ya pokoknya itulah. Itu bakal jadi the next big thing di Indonesia. So, what do you think? Apakah P2P lending masih bisa bertahan atau totally bakal digantikan dengan model lain? Drop your thoughts di komen ya.